Lari ketakutan melihat Rusia menyerang, ribuan Yahudi Ukraina minta migrasi ke Israel. Hurrah! Perang Ukraina versus Rusia menimbulkan ketakutan di kalangan umat Yahudi Ukraina. Bukan membantu angkat senjata untuk berperang, mereka malah minta perlindungan ke Israel. 200.000 atau lebih orang Ukraina memenuhi syarat untuk berimigrasi ke Israel dan akan menerima kewarganegaraan otomatis di bawah hukum pengembalian. Sekitar 2.500 orang Yahudi di Ukraina telah meminta untuk berimigrasi ke Israel segera setelah invasi Rusia ke Ukraina, kata Badan Yahudi dilansir dari Middle STY. Organisasi Nirlaba membuat saluran khusus pada hari Kamis ketika Rusia meluncurkan operasi skala penuh di Ukraina untuk membantu mereka yang tertarik meninggalkan negara itu ke Israel serta orang Israel yang memiliki kerabat di Ukraina. Hotline sedang dioperasikan dari Yerusalem dalam hubungannya dengan Persekutuan Internasional Kristen dan Yahudi. Sejauh ini lebih dari 5.000 orang Yahudi Ukraina telah menelpon hotline dengan sekitar setengah dari penelpon menyatakan minat untuk segera pindah ke Israel. Haaretz melaporkan pada hari Minggu. Badan Yahudi mengatakan kelompok pertama imigran Ukraina ke Israel menyeberang ke Polandia pada dini hari Minggu. Video di Twitter menunjukkan para imigran dalam perjalanan dari Lviv ke perbatasan dengan Polandia, menambahkan bahwa mereka akan ditempatkan di Warsawa selama beberapa hari di depan sebelum terbang ke Tel Aviv. Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dalam beberapa hari mendatang, badan tersebut mengatakan akan membuka 6 stasiun pemrosesan dokumen di titik perlintasan perbatasan Ukraina dengan Polandia, Moldova, Rumania, dan Hongaria untuk mengakomodasi permintaan. Diperkirakan 200.000 orang Ukraina memenuhi syarat untuk berimigrasi ke Israel dan akan menerima kewarganegaraan otomatis di bawah hukum kepulangan. Dalam beberapa dekade terakhir, jumlah imigran terbesar ke Israel datang dari Ukraina dan Rusia. Menurut Haaretz, pada tahun 2021 total 3.100 orang Ukraina berimigrasi ke Israel. Sekitar 80% imigran dari Ukraina yang mendarat di Israel dalam beberapa tahun terakhir datang melalui IFCJ Fellowship yang membayar penerbangan mereka dan memberi mereka tunjangan kecil, lapor surat kabar itu. Tuan Erdogan akhirnya angkat bicara atas serangan Rusia ke Ukraina. Presiden Turki malah marahi NATO harusnya ambil langkah tegas jika ingin Ukraina. NATO dan negara barat diketahui tidak tegas merespons serangan Rusia ke Ukraina. Hal ini dikatakan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. NATO seharusnya mengambil langkah yang lebih tegas, ujar Erdogan. Dilansir dari fajar.co.id, Erdogan berharap konferensi tingkat tinggi NATO dapat menghasilkan pendekatan yang lebih tegas, namun NATO malah angkat tangan. Mentalitas Uni Eropa dan negara barat tidak menunjukkan tekad yang serius, ungkap Mr. Erdogan. Mereka semua terus memberikan saran kepada Ukraina, tidak mungkin bisa melangkah hanya dengan saran, katanya. Kendati begitu, Erdogan menegaskan Turki menolak menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Berbeda dengan beberapa negara barat yang lain, Erdogan justru memilih untuk mendukung Rusia walaupun Erdogan termasuk dari NATO. Turki diketahui juga tidak menggunakan kata invasi untuk menggambarkan situasi saat ini. Kiev sebelumnya sempat meminta Turki untuk menutup Selat Bosporus dan juga Dardanelles demi mencegah kapal Rusia masuk ke Laut Hitam yang berada di selatan Ukraina. Namun,
Presiden Erdogan menyatakan tak bisa memenuhi permintaan Kiev Ukraina. Menurut Turki, Rusia memiliki hak untuk menarik kapal mereka ke pangkalan berdasarkan Fakta 1936. Turki yang juga merupakan anggota NATO memiliki hubungan dekat dengan Rusia. Banyak yang yakin jika Turki berada di pihak Rusia karena keduanya sering melakukan kerjasama. Nyeri senjata tidak terlihat Rusia bisa belah dan bekukan Eropa. Serangan Rusia kepada Ukraina menjadi bukti bahwa langkah Presiden Rusia Vladimir Putin bukan gertakan biasa. Apalagi sejumlah analis menilai Rusia memiliki senjata rahasia yang bisa melumpuhkan Barat terutama Eropa. Bahkan senjata tersebut dapat memecah belah kesatuan di antaranya. Senjata yang dimaksud bukanlah bomber atau kapal perang nuklir, melainkan gas alam. Rusia merupakan salah satu eksportir besar sumber energi tersebut. Menurut data Badan Data Eurostat di 2020, Rusia menyumbang sekitar 38% dari import gas alam Uni Eropa yang mengirimkan hampir 153 miliar meter kubik. Kontribusi negeri beruang putih semakin besar di Eropa sejak produksi gas Belanda menurun akibat penutupan ladang gas. Belum lagi penutupan pembangkit listrik tenaga nuklir Perancis dan pembangkit listrik tenaga uap batu bara Jerman. Saat ini Eropa masih menghadapi tekanan dari krisis energi akibat pasokan yang langka sehingga menyebabkan harga gas masih tinggi. Dampaknya adalah biaya jadi mahal baik untuk rumah tangga maupun industri. Mengutip CNN Internasional, Eropa akan berjuang untuk bertahan lama tanpa gas dari Rusia. Benua tersebut juga akan menemukan sumber alternatif meski ada tantangan logistik yang sangat besar. Sebuah kenyataan yang memicu kekhawatiran tentang akses benua itu ke energi selama musim dingin yang sudah sulit. Tidak ada alternatif yang cepat dan mudah, kata Jens Klug, pakar Eropa Timur di Institut Jerman untuk urusan internasional dan keamanan. Pejabat senior Gedung Putih mengatakan bahwa mereka tengah berbicara dengan Eropa tentang peningkatan produksi. Mereka juga mencoba mengidentifikasi sumber alternatif gas alam yang dapat dialihkan ke Eropa. Namun melaksanakan intervensi besar seperti rencana tersebut di pasar energi akan menjadi rumit. Jaringan pipa baru dan fasilitas pencairan gas membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun.